Baik, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ya, sebelumnya kemarin kita sudah kontrak waktu ya tentang hari ini, Iya. tentang saya melakukan tindakan pendidikan kesehatan kepada ibu dan bayi ibu, di mana nanti untuk topik pendidikan kesehatan yang saya bawakan itu tentang perawatan tali pusat pada bayi ibu. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Uh, Nanti untuk waktunya cuman 5 sampai 10 menit seperti itu. Sebelumnya apa ada yang Ibu tanyakan? Tidak ada. Oh iya, kalau begitu nanti untuk prosedur pendidikan kesehatannya nanti saya akan memberikan leaflet kepada Ibu ini. Nanti Ibu dibaca-baca aja ya Bu ya. Nanti kalau ada yang memang kurang dipahami tinggal Ibu tanyakan ke saya. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Oke, kalau begitu kita mulai ya Bu ya. Baik Bu, sebelumnya sebaiknya kita perkenalkan terlebih dahulu ya Bu ya, biar kita saling kenal. Ibu nama siapa? Nama saya Siti Aisyah. Siti Aisyah ya. Sebelumnya saya akan perkenalkan saya terlebih dahulu ya Bu ya. Saya perawat kita. Saya dari Universitas Jenderal Ahmad Yani bertugas di sini untuk melakukan pendidikan kesehatan. Seperti itu ya Bu ya. Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya tujuannya apa dan apa yang kita lakukan hari ini. Sudah kan ya Bu ya tentang pendidikan kesehatan pada tentang perawatan tali pusat pada bayi. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, sekarang kita mulai saja ya Bu ya biar tidak memakan waktu terlalu lama. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian perawatan tali pusat pada bayi itu. Yang pertama itu untuk mencegah terjadinya infeksi pada tali pusat dengan tindakan yang sederhana seperti melakukan pembersihan tali pusat pada bayi dan baik Bu, di sini untuk sarana prasarana yang kita gunakan sebenarnya saya menggunakan komputer seperti itu, tapi karena di sini cuman satu pasien saja yaitu ibu, jadi saya cuma menggunakan lembar bolak-balik seperti ini ya Bu ya. Nanti tinggal kita lihat bersama-sama apa pengertiannya, tujuannya dan seterusnya seperti itu ya Bu ya. Nah, di sini untuk yang pertama pengertiannya terlebih dahulu untuk perawatan tali pusat itu di mana upaya untuk mencegah terjadinya infeksi pada tali pusat bayi yang biasa dilakukan dengan kegiatan sederhana dengan cara membersihkan tali pusat pada bayi di saat bayi mandi itu setiap pagi ataupun sore di saat memandikan bayi. Dan yang paling terutama itu kebersihan tangan dari seorang ibu agar tidak terinfeksi kuman pada tali pusat bayi. Seperti itu ya Bu ya. Di sini untuk tujuannya tersendiri mengapa kita perlu merawat tali pusat pada bayi. Yang pertama untuk mencegah terjadinya infeksi pada tali pusat bayi, karena bayi baru lahir itu otomatis tali pusatnya masih belum mengering, belum begitu membaik, jadi mudah terjadi resiko infeksi pada tali pusar bayi dengan terinfeksi virus ataupun kotoran-kotoran dari luar. Seperti itu ya Bu ya. Dan yang kedua untuk mempercepat penyembuhan pada tali pusar, karena di sini untuk bayi ibu baru umur 5 hari, baru postpartum hari kelima ya Bu ya. Iya. Oke. Baik Bu, untuk selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membersihkan tali pusar pada bayi itu, yang pertama jangan menggunakan plester untuk membalut tali pusar pada bayi, karena nanti akan menyebabkan iritasi dan berujung infeksi seperti itu. Terus yang kedua, usahakan tali pusar bayi itu selalu kering dan bersih seperti itu. Terus jangan membersihkan tali pusar dengan menggunakan alkohol seperti itu, karena tali pusat bayi itu kan masih
atau sudah kecil dan mudah terinfeksi dengan dioleskan alkohol. Terus jika terjadi hal-hal seperti ada tanda-tanda infeksi, kemerahan pada tali pusat bayi, langsung menghubungi bidan atau orang-orang kesehatan seperti itu ya Bu ya. Terus untuk waktunya, kapan nih waktu untuk membersihkan tali pusat pada bayi Bu? Nah, untuk waktunya itu pagi sama sore setelah habis mandi. Jadi itu wajar sekali untuk dibersihkan, apalagi bayi yang baru lahir seperti itu ya Bu ya. Iya. Dan bila tali pusatnya itu terlihat ada terkena kotoran bayi seperti bekas buang air kecil ataupun buang air besar, langsung dibersihkan karena itu akan menyebabkan iritasi juga seperti itu kan kotoran. Jadi kalau terkena nanti mudah untuk terinfeksi seperti itu. Untuk alat-alat yang digunakan saat membersihkan tali pusat pada bayi itu ada air hangat, terus kapas, terus untuk membersihkan seperti itu untuk ada kasa steril dan sarung tangan steril. Jadi harus yang bersih seperti itu ya. Baik Bu, selanjutnya untuk langkah-langkah pembersihan tali pusat pada bayi itu, yang pertama dipastikan tangan ibunya selalu bersih. Sebelum melakukan pembersihan pada tali pusat bayi itu harusnya sudah mencuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan sabun. Terus pastikan tali pusat bayi itu selalu kering dan jangan bersentuhan, tali pusat bayi jangan sampai bersentuhan dengan popok yang digunakan pada bayi. Terus untuk air yang digunakan harus menggunakan air hangat seperti itu ya Bu ya, dengan kasa yang tadi yang sudah bersih atau kasa yang steril seperti itu. Terus untuk tali pusar bayi kalau udah dibersihkan jangan ditutup dengan apapun atau plester apapun, biarkan saja terbuka seperti itu dan biar cepat mengering seperti itu ya Bu ya. Di sini sudah selesai ya Bu ya materinya, cuman segitu aja yang bisa saya share ke Ibu. Sebelumnya bagaimana Bu, apa Ibu sudah paham atau mungkin ada yang ditanyakan? Oh iya begitu ya Bu, ternyata merawat tali pusat bayi itu harus menggunakan air hangat supaya tidak terinfeksi. Iya betul sekali. Terus harus mencuci tangan sebelum kita melakukan pembersihan pada tali pusat bayi seperti itu ya Bu ya. Iya. Bagus sekali Bu, Ibu bisa menangkap apa yang materi yang sudah saya jelaskan tadi. Nanti Ibu bisa mengaplikasikan ke bayi Ibu dengan cara nanti kalau Ibu mau memandikan pagi dan sore, jangan lupa tali pusat bayinya selalu dibersihkan ya Bu ya, agar terhindar dari infeksi ataupun iritasi seperti itu ya Bu ya. Sebelumnya apa ada yang lagi yang ditanyakan? Tidak ada Bu. Oke, cukup ya Bu ya. Iya. Kalau begitu saya terima kasih ya Bu ya, sudah izinkan saya untuk menyampaikan pendidikan kesehatan tentang kesehatan pada bayi Ibu dengan cara merawat tali pusat bayi untuk bayi Ibu seperti itu ya Bu ya. Nanti mungkin jika ada waktu saya akan kesini lagi untuk melakukan pendidikan kesehatan tentang bagaimana cara menyusui atau cara memberikan ASI yang baik kepada bayi Ibu seperti itu ya Bu ya. Iya. Oke, kalau begitu kita tutup ya Bu ya. Selamat siang. Siang Bu.